menghadapi anak yang tantrum juga buat sebagian orang juga sulit nih, dan bahkan sampai itu tadi teriak ataupun nggak jarang mukul. Lalu cara yang dilakukan seperti tadi itu tadi ya, menjelaskan konsekuensi ataupun sebab akibatnya seperti itu, Kak Halimah. Oh, sorry. Kalau tantrum itu adalah permasalahan yang berbeda lagi. Okay. Aku mau meluruskan sedikit konsep tantrum ya. Tantrum itu bukan dilakukan anak karena dia nakal. Tantrum itu adalah sebuah fase di mana bagian otak anak yang merespon namanya impulse control itu belum berkembang. Jadi dia nggak tahu bahkan dia itu teriak-teriak untuk apa. Dan itu kalau kita nasehatin anak, banyak nih yang menasehatin, bahkan nasehatinnya pakai teriak dan memukul, itu sama kayak kita lagi nasehatin orang yang lagi tenggelam. Orang udah tenggelam nih di depan mata kita, terus kita ajarin, makanya berenang, giniin tangannya, tahan nafasnya, menyelam ke bawah. Nggak ada gunanya, orangnya lagi tenggelam. Begitu juga dengan anak yang sedang tantrum. Kalau anak sedang tantrum, nggak perlu kita nasehatin. Nggak perlu kita jelasin apa-apa, karena itu hanya akan membuat teriakan anak semakin tinggi. Karena yang terjadi saat anak tantrum adalah ada ledakan emosi. Yang anak sendiri nggak paham itu kenapa. Yang paling bisa kita lakukan ketika anak tantrum adalah silahkan untuk memberi sebuah tempat yang aman untuk anak melampiaskan emosinya. Di mana dia nggak bisa jatuh, nggak bisa terbentur, atau nggak bisa menyakiti orang lain atau dirinya sendiri. Ketika anak sudah selesai menangisnya, biasanya maksimal 5-10 menit, baru kita peluk dan tanya, adik tapi kenapa? Tadi mainnya susah ya? Karena mainannya susah dibikin, terus adik kesel terus dibuang ya mainannya ya? Lain kali kalau main kayak gini deh caranya, ditumpuk pelan-pelan. Jadi ketika kita menjelaskan, posisinya harus udah tenang. Karena ketika anak masih tantrum dan kita jelasin sesuatu, itu nggak ada gunanya. Nah, kalau misalnya anak tantrum di tempat umum, apa yang harus kita lakukan? Kan bisa jadi space-nya kurang ataupun terbatas begitu. Oke, yang pertama harus kita lakukan adalah bukan ketika di tempat umumnya. Justru kita lakukan ketika masih di rumah. Anaknya di briefing dulu. Adek, hari ini kita mau pergi ke mall. Kita pergi ke sana untuk makan bareng-bareng sama keluarga. Tapi maaf, kita nggak ada jadwal untuk ke toko mainan. Jadi kalau nanti kita lewat toko mainan, adek boleh lihat-lihat, tapi tidak boleh beli. Karena hari ini kita nggak bawa uang untuk beli mainan. Nah, ketika di briefing seperti itu, anak punya gambaran bahwa, oh iya hari ini jadwalnya makan, nggak ada jadwal beli mainan gitu. Tapi ketika sampai di mall ngelihat mainan dia teriak-teriak, segera gendong anak, bawa ke tempat yang sepi seperti parkiran, toilet, atau banyak space-space yang biasanya digunakan mall itu untuk menyimpan alat pemadam kebakaran, lorong, semacam lorong seperti itu, bawa anak ke situ, dipeluk, ditenangkan, nggak perlu ngomong apa-apa, hanya perlu dipeluk dan ditenangkan. Setelah tangisannya reda, baru kita ingatkan, tadi di rumah mama udah ceritakan, hari ini nggak ada beli mainan. Maaf ya sayang ya, hari ini kita makan makanannya aja ya. Kamu mau pesan apa? Mungkin mau pesan es krim? Boleh kalau pesan es krim, tapi tidak beli mainan. Seperti itu. Oke. Nah, kalau di kendaraan umum, bagaimana? Kalau di kendaraan umum sebenarnya cenderung itu adalah stres. Yang memicu anak untuk tantrum di kendaraan umum adalah stres. Ketika itu sebuah space yang sempit, orang saling menatap, anak biasanya gampang stres kalau ada kontak mata yang terlalu intens. Aku sarankan untuk turun dari kendaraan umum sampai anak siap. Dan memang kendaraan umum itu bukan tempat yang cukup aman bagi anak, karena ada loh orang yang suka ngeliatin anak kecil tanpa sebab, diliatin aja kayak gitu. Dan kontak mata seperti itu membuat anak tidak nyaman. Jadi aku sarankan memang ketika di kendaraan umum, sediakan permainan-permainan, mungkin buku gambar dengan krayon, mungkin juga mainan sederhana yang bisa dipegang anak untuk menenangkan dirinya ketika di kendaraan umum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.